Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja kepada intinya bahwa video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah pendidikan ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Komariah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan mencoba menjelaskan sedikit perihal pendidikan sekolah luar biasa atau SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi. Kita awali daripada latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 Ayat 1 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran ya. Setiap warga negara Indonesia tanpa memandang apapun, mau itu latar belakang, suku, ras, agama, ekonomi maupun keterbatasan fisik, mereka semua mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Tidak semua generasi penerus bangsa adalah orang-orang yang beruntung, tetapi di antara mereka masih terdapat hambatan-hambatan yang memang keluar daripada dirinya ataupun daripada orang lain, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sehingga bagi mereka yang memang merasa di dalam lingkungan kehidupannya sering mengalami gunjingan maupun cemooh dari masyarakat yang memang menganggap dirinya adalah orang yang sakit, itu tidak benar. Karena manusia diciptakan Tuhan di dunia ini adalah sebagai makhluk yang sempurna daripada makhluk yang lain. Dan apabila di antara mereka ada yang mengalami ketidaksempurnaan dalam kehidupan sebagai manusia normal pada umumnya, maka sebaliknya mereka telah mendapatkan kelebihan yang diberikan Tuhan di sisi lain. Terdapat rumusan masalah, kemudian tujuan masalah atau tujuan penelitiannya. Rumusan masalahnya ada 3, kemudian juga tujuan penelitiannya ada 3. Rumusan masalah bagaimana konsep lembaga pendidikan, kemudian yang kedua keistimewaan kekhasan, yang terakhir adalah faktor pendorong dan penghambat. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui rumusan yang telah ditentukan. Beranjak kepada landasan konseptual, kita awali daripada kata pendidikan dalam salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menempatkan orang-orang yang memang berpengetahuan pada derajat yang lebih tinggi dan akan diberi kebajikan yang banyak. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yang artinya orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang memang kamu kerjakan. Yang selanjutnya yaitu adalah anak luar biasa, anak berkebutuhan khusus atau seringkali kita sebut adalah ABK. Apa sih ABK itu? Anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang memang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak tersebut. Dalam ABK ini ada beberapa klasifikasi, ada 3. Ada fisik, kemudian emosi, perilaku, dan intelektual. Secara fisik biasanya anak luar biasa ini mengalami tunanetra ya. Tunanetra itu kesulitan atau kurang melihat atau sama sekali tidak melihat. Kemudian tunarungu itu gangguan daripada penglihatan. Tunadaksa adalah orang yang semacam mempunyai keterbatasan dalam segi fisik, misalnya cacat dan lain sebagainya. Yang kelas kedua yaitu emosi dan perilaku. Emosi dan perilaku terdapat 3 juga, ada tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Kemudian yang ketiga, kelas ketiga adalah intelektual. Ada juga dalam intelektual ada gangguan tunagrahita ya, slow learning, anak berkebutuhan atau berkesulitan dalam belajar khusus, anak berbakat, autis, dan indigo. Nah, itu adalah klasifikasi dalam
ABK ada 3, fisik, emosi, perilaku, dan intelektual. Selanjutnya sekolah luar biasa atau yang kita sering sebut SLB adalah sekolah atau sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, SLB ini di Indonesia dikategorikan menjadi beberapa jenis. Adapun kategorisasi ini berdasarkan kekhususannya menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 32 ayat 1, yaitu sini ada beberapa SLB bagian A untuk tunanetra, B untuk tunarungu, C untuk tunagrahita ya. Yang C1 untuk tunagrahita sedang, yang D-nya itu untuk tunadaksa. Kemudian di sini juga ada D untuk tunadaksa juga. Yang D1-nya untuk tunadaksa sedang, yang E-nya adalah untuk tunalaras, F untuk autis, dan kemudian yang terakhir G adalah untuk tunaganda ya. Kemudian saya menggunakan metode penelitian yaitu secara jenis dan sifat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Saya juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengambilan sampelnya positive pulse sampling ya, dimana memang peneliti ini cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam. Sumber datanya ada 2, sekunder, primer, kemudian validasi datanya saya menggunakan triangulasi sumber. Nah, ini adalah peta atau pemetaan. Model yang saya gunakan ini ada dalam buku HB Sutopo 2002 halaman 96. Nah, kita masuk kepada pembahasan bahwa latar belakang berdirinya SLB ini adalah melihat daripada keadaan sosial di mana banyaknya anak yang memang berkebutuhan khusus, tidak mempunyai lembaga pendidikan, juga terkadang orang tua yang memang mempunyai anak berkebutuhan khusus malu untuk menyekolahkan anaknya, dan juga rata-rata anak yang memang orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ini di bawah garis kemiskinan. Nah, pelopor daripada terbentuknya lembaga ini adalah Ibu Tanti Erkanti ya. Ibu Tanti Erkanti SPD. Beliau saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SLB ini. Nah, latar belakang daripada berdirinya lembaga ini juga adalah beliau kebetulan adalah lulusan daripada SG BPL jurusan Buta Tunanetra di Bandung yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1952 di Kota Bandung. Selanjutnya itu profil sekolah ya, bernama Sekolah Luar Biasa SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi, berstatus swasta, mulai didirikan pada tahun 1970. Sekolah ini terletak di Jalan Leo Balandongan, Kompleks Propelat ya, nomor 169 Sudadaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Nah, secara jumlah tenaga pendidik berjumlah 16 orang, terdapat 3 PNS dan sisanya adalah guru honorer. Dikepalai oleh seorang ibu yang bernama Tanti Erkanti SPD. Nah, untuk seluruh siswanya ini adalah 33 orang ya. Dan bangunan ini juga berdiri di atas bangunan seluas 1.400 meter persegi dengan 10 kelas untuk belajar, 1 kantor, 1 mushola, dan 1 aula yang cukup luas. Dari segi biaya, tidak ada biaya khusus untuk masuk SLB ini, atau juga ketika beberapa orang mampu untuk membayar, itu dipersilahkan sebagai sedekah atau infak ya. Dari segi agama atau kepercayaan, SLBA Budi Nurani ini bersifat umum, artinya tidak hanya Islam saja. Hanya memang ketika saya melakukan wawancara atau observasi pada saat itu, kebetulan seluruh siswa yang ada di SLB ini adalah
seorang muslim atau beragama Islam. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan. Visi sekolah terwujudnya peserta didik yang berdasi, artinya berprestasi, cerdas, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah visi dan tujuan sekolah, mengembangkan budaya sekolah yang religius, kemudian juga mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter, semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, mengembangkan berbagai program dan kegiatan, menjalin kerjasama dengan pihak luar, memanfaatkan dan memelihara fasilitas sekolah, meningkatkan proses pembelajaran berbasis daring, ya, melaksanakan proses pembelajaran dengan mematuhi protokol kesehatan karena memang penelitian ini dilakukan pada saat pandemi masih tinggi. Kemudian visi misi sekolah ini ditambahkan sesuai dengan apa yang memang terjadi pada masanya. Kemudian kurikulum, sejauh ini kurikulum yang ada di SLB ini menggunakan kurikulum 13, dikolaborasikan dengan konsep berdasi tadi, yaitu berprestasi, cerdas, mandiri, dan bertakwa, ya. Selanjutnya itu metode dan model pembelajaran komunikasi, ya. Kemudian juga analisis tugas, instruksi langsung, dan prompt, ya. Prompt ada 2, verbal prompt, yaitu metode yang ini adalah untuk membantu siswa dengan cara pemberian instruksi tambahan berupa informasi verbal. Informasi verbal yang dimaksud adalah informasi yang memang disampaikan secara lisan atau dalam bentuk kata-kata. Nah, di samping kata-kata tersebut sebagai instruksi, dan ada juga physical prompt. Ketika kita memberikan instruksi harus selalu dibarengi dengan fisik atau memperagakan atau memberikan bantuan terhadap apa yang memang mereka butuhkan, ya. Nah, secara umum metode atau model yang memang cocok untuk tunanetra ini adalah metode pengajaran communication, ya, direct instruction, kemudian juga cooperative learning. Secara evaluasi sama, ya, ada UTS, UAS, ya. Kemudian juga ada tambahan penugasan yaitu portofolio yang tentunya selalu akan disesuaikan dengan kondisi siswa, ya. Nah, keistimewaan kekhasannya banyak, ya, daripada sekolah-sekolah yang memang kita katakan sebagai sekolah normal, ya. 1, bimbingan konseling, ya, kemudian ekstrakurikuler ada banyak, pramuka olahraganya juga, ya, catur, teknis, meja, ya, broadcast, kerohanian, dan kesenian. Ada juga gerai literasi sekolah, penguatan pendidikan karakter, kemudian juga ada keterampilan khusus. Ada message yaitu pijat, tata boga, teknologi informasi komunikasi, TIK, ya, broadcast juga, dan juga kriya dalam seninya. Nah, adalah yang terakhir atau yang berikutnya mungkin, ya, faktor pendorong dan penghambat. Ada pendorong yaitu motivasi tinggi. Ibadah itu bukan hanya sholat, ya. Rasa bangga dan memiliki kepuasan tersendiri, bisa ikut andil dalam pembelajaran di SLB. Kemudian juga niat membantu sama manusia, ikhlas adalah pendorong terbaik berjalannya pendidikan SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi ini. Nah, secara penghambat tidak ada yang berarti, ya. Secara prasarana juga cukup, hanya memang di beberapa waktu guru kadang memang kurang maksimal dalam penanganan siswa-siswa yang memang istimewa ini, ya. Nah, ini adalah salah satu gambar dengan saat wawancara ada 2 orang sosok. Yang ini bernama Bapak Suryadi, kemudian ini ada bernama Akbar Pamungkas. Kebetulan Akbar Pamungkas ini adalah teman saya di S1, ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.